Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada hari yang penuh berkah ini kecuali segala puji dan syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita semua berupa kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat hadir bersama dalam menunaikan ibadah salat Idul Adha yang selalu saya sebutkan sebagai sebuah kesolihan ilahiyah dan kesolihan insaniyah. Dan insya Allah ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan bagi kita umat Islam untuk mewujudkan kedua kesolehan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku." Maka dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatimu termasuk orang yang sabar." Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah yakni menyembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi ini. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seorang sembelihan, ya, dengan seekor sembelihan yang amat besar. Ada hikmah besar yang dapat dijadikan tauladan yang sangat baik dan sangat luar biasa, yaitu di dalamnya ada cinta dan ada keajaiban. Cinta sejati, cinta abadi, cinta yang melahirkan terwujudnya sebuah kepasrahan, kesolihan dan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya yang telah menciptakan. Seorang ayah tentu sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Begitu pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namun cintanya kepada Allah mengalahkan segalanya, termasuk cintanya Ibrahim kepada putranya Ismail alaihissalam. Kepasrahan Ismail sebagai anak yang rela disembelih oleh ayahnya juga sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jalla telah begitu kuat dan mengalahkan segalanya, sekaligus sebagai sebuah wujud kepatuhan dan hormatnya seorang anak kepada orang tuanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kesolehan Ismail alaihissalam sungguh sangat kontradiksi dengan anak-anak zaman now, anak-anak zaman ini yang seperti yang kita saksikan lewat media sosial. Seorang anak yang rela membunuh ibu kandungnya di tengah sawah karena tidak dapat memenuhi keinginannya membelikan HP Android. Padahal saat itu ibunya lagi bermandi peluh, bermandi keringat, mencari nafkah buat anak-anaknya. Ada lagi seorang anak yang rela memenjarakan ibu kandungnya hanya masalah harta warisan. Ada lagi seorang anak laki-laki sukses, berlimpah harta,
rela memasukkan ibunya di panti jompo hingga meninggal hanya karena dianggap mengganggu reputasi dan kebahagiaan rumah tangganya. Dan tentu masih banyak lagi tragedi-tragedi kedurhakaan anak pada orang tuanya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, hewan kurban benar-benar akan datang dengan tanduknya, akan datang dengan kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah. 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu atau sunnah, yaitu salat witir, menyembelih udhiyah atau menyembelih kurban, dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Pada khutbah Id kali ini, khatib mengambil judul ibadah kurban, cinta dan keajaiban. Sebagaimana kita pahami bahwa hukum berkurban menurut jumhur ulama adalah sunnat muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun sebagian ada juga yang menyebutkan hukum berkurban adalah wajib. Keduanya disandarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kedua pendapat di atas didasarkan pada ayat yang sama, namun berbeda penafsiran. Yang mengambil hukum sunnat muakkadah menafsirkan bahwa salat yang dimaksud pada ayat yang kedua tersebut adalah salat Idul Adha, sedang yang lain menafsirkan salat yang dimaksud adalah salat fardu dan salat sunnat lainnya. Akan tetapi bahwa ibadah kurban hukumnya wajib bagi orang yang mampu, ini tidak ada perbedaan bagi seluruh ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunnahkan untuk berkorban. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis Rasulullah tersebut bahwa ibadah kurban itu disunahkan kepada kepala keluarga dan disunahkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad, Imam Majah dan Al-Hakim mensahihkannya. Allah